Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Serial baru, semangat baru, cerita silat baru, pendekar mabuk, karya tidak diketahui. Buku pertama dengan judul Bocah Tanpa Pusat. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Para penduduk mulai cemas mendengar suara gemuruh di kejauhan. Mereka segera keluar dari rumah masing-masing dan memandang puncak gunung. Jauh di sana, bertengger puncak gunung tinggi yang dinamakan mereka Gunung Cadas Geni. Warnanya putih keabu-abuan. Biasanya puncak gunung itu tampak jelas dari desa Kilangan. Sekarang tampak buram. Ada kabut hitam menutupinya dan langit di atas puncak berwarna gelap. Ada api menyembur dari dalam puncak dan suara gemuruh terdengar lagi. "Celaka, kita akan dilanda musibah," ujar lelaki setengah umur. "Kita harus cepat mengungsi. Sebentar lagi desa kita akan disapu lahar panas. Gunung Cadas Geni mau meletus. Cepat!" teriak tetangganya. "Apa? Gunung meletus? Siapa suruh?" tanya istrinya. Mana aku tahu. Aku tidak pernah menyuruhnya. Cepat, kemasi barang. Jangan banyak tanya. Iya, baik. Sang istri gugup. Barang dikemasi. Apa yang bisa dibawa, dibawanya. Yang tidak bisa dibawa, berusaha dibawanya pulang. "Kumpulkan anak kita." "Ada berapa ya?" gumam sang istri dengan linglung. Mungkin karena panik, sebab di luar rumah orang-orang juga panik. Mereka saling teriak, "Cepat mengungsi, cepat pindah. Gunung itu akan meletus. Cepat, cari tempat yang aman. Woi, jangan buang saja kamu. Cepat, pergi dari sana." Ada juga suara yang lain yang berseru, "Baju hitamku kemana, Mak?" Buset, jangan urusi baju hitam, Tom. Cepat, bantu emak kemasi barang." "Barangku ada di mana, Mak?" Jangan pikir barangmu sendiri. Urus juga barangnya emak itu, Tom. Barang emak kan sudah diurus bapak." Suara kentongan berbunyi. Tong, tong, tong. Waktu itu, bunyi gemuruh terdengar yang ketiga kalinya. Tanah berguncang makin jelas. Gayung di cantelan sempat jatuh. Daun pohon rontok sebagian. Genteng di pojokan rumah melorot 3, jatuh mengenai kepala anak kecil. Anak itu menangis keras-keras. Bapaknya keluar dengan perang, melihat kepala anaknya bocor dan berdarah. Kurang ajar. Siapa yang melempar kepala anakku sampai bocor begini, ha? Mau mengungsi malah bikin perkara saja. Para penduduk menghambur keluar dari rumah. Barang-barang dirakit, siap dibawa pergi. Gulungan tikar, kendil, anak kambing diikat jadi satu. Gayung, sumur, ember, timbaan, nasi jagung, singkong rebus dibungkus dijadikan satu. Kepanikan demi kepanikan berlangsung. Mereka bersimpang siur. Ada yang saling tabrak dan saling caci sendiri. Ada yang berteriak-teriak memanggil istrinya takut ketinggalan. Ada yang berteriak-teriak mencari anaknya takut hilang. Ada yang berteriak-teriak menarik anjingnya takut disembelih orang. Ada yang berteriak-teriak memanggil neneknya takut tertukar kambing bandot. Gaduh dan riuh desa itu. Tapi toh masih ada yang tidak menghiraukan suasana. Seorang bocah duduk di atas punggung kuda. Ia sedang belajar menunggang kuda. Bocah itu tertawa-tawa. Seru. Seorang lelaki gemuk yang dipanggilnya Paman Dubang berlari-lari di samping kuda merah kecoklatan. "Aduh, jangan kencang-kencang menarik talinya, Suto," seru Paman Dubang kepada anak di atas kuda. Ia tampak cemas, takut jadi terbalik. Kuda di atas anak itu.
Paman, bagaimana cara menghentikannya nih? Kencangkan talinya. Sambil si paman masih berlari di samping kudanya. Lekas, kencangkan talinya. Baik, paman. Anak itu agak cemas. Ia buru-buru mengencangkan tali celananya. Paman Dubang membentak. Aduh, bukan tali celanamu, Suto, tapi tali kekang kuda. Tarik ke belakang supaya berhenti. Oh, baik. Tali kekang kuda ditarik. Kuda meringkik. Kaki depannya naik. Bukan karena tarikan tali kekang, tapi karena suara gemuruh dan guncangan tanah tadi. Rupanya, kuda juga takut dengan tanda-tanda gunung akan meletus. Paman, bagaimana nih? Kedorkan talinya. Sudah, tarik lagi, jangan disentak. Tali ditarik lagi, tidak disentak, tapi kudanya meringik. Kakinya naik lagi, tinggi sampai bocah yang bernama Suto itu tersentak ke belakang. Pluk! Ia jatuh. Au! Teriaknya kesakitan. Paman Dubang segera menolongnya sambil menggerutu. Tadi sudah paman pesan, jangan sampai jatuh. Kepalamu bisa bonyok kalau begini caranya. Ayo bangun, lekas bangun. Ya, baik paman. Kamu harus bisa menunggang kuda. Jangan sampai kuda yang menunggang kamu. Ih, kudanya nakal tuh paman. Cari kuda betina saja. Kamu masih kecil. Tidak boleh menunggang kuda betina. Belum akil balik. Kok sudah mau cari kuda betina? Kuda jantan saja. Ayo, lekas naik lagi ke punggung kuda. Suto terpacu semangatnya. Ia bergegas naik ke punggung kuda lagi. Paman Dubang berteriak. Woi, jangan lewati ekornya, lewat samping. Bantu aku naik, paman. Paman Dubang membantu Suto. Pantas Suto didorong naik. Kaki anak itu melangkahi pelana. Pada saat itu, gemuruh dan guncangan tanah yang kedua terdengar oleh sang kuda. Rupanya sang kuda menjadi takut. Ia kembali mengangkat kaki depannya sambil meringkik. Suto nyaris jatuh lagi. Paman, awas! Pegang tali kekangnya, sentak Paman Dubang dengan jengkel. Suto memegang tali kekang dengan kaki belum sempurna melangkah. Sang kuda semakin kaget dan berlari dalam sentakan awal. Hati-hati paman, Suto segera bersuruh. Diamlah, paman sedang kebingungan nih. Rupanya Paman Dubang ikut terbawa lari. Kaki kirinya terseret-seret. Ia menjadi panik dan gugup. Pelana dipakai gelantungan. Pundaknya mendorong Suto. Anak itu bisa duduk di pelana, tapi tangan Paman Dubang tertindih pantatnya. Waladalah, jangan kau duduki tangan Paman Suto. Habis, aku duduk di mana? Agak maju sedikit, biar tangan Paman bebas. Aduh, kaki Paman terseret-seret. Bagaimana nih? Ya bagaimana? Paman kan pawang kuda. Hentikanlah Paman. Susah toh. Sentak lelaki gemuk pendek itu. Kuda tetap berlari dengan liar. Suaranya meringkik-ringkik bagaikan tawa perawan di malam pengantin. Paman dan Suto sama-sama tegang, sama-sama kebingungan. Akhirnya, sama-sama terbawa oleh kuda ke arah kesibukan para penduduk yang siap-siap mengungsi. Lihat Suto, gara-gara kamu tak becus mengendalikan kuda, para penduduk menjadi panik begini, kata Paman Dubang. Maaf Paman. Bocah itu matanya jelalatan kemana-mana. Memandang tiap orang dengan kesibukannya masing-masing, kuda meringkik lagi semakin keras, semakin kencang larinya, bahkan kali ini melompat tinggi. Seorang nenek yang bingung mencari tusuk kondeknya yang jatuh di tanah, dilompati oleh kuda itu.
Sang nenek terkejut dan terkesima dengan mulut melongo. Burung apa itu tadi? Gumamnya dengan bingung. Kuda disangka burung, tapi siapa yang tahu gumam sang nenek kecuali nenek itu sendiri. Paman Dubang masih terseret-seret. Kuda semakin beringas, lari sana, lari sini. Akhirnya, Paman Dubang dengan ketakutan dan berteriak keras-keras. Tolong! Aduh, tolong! Gak ada apa yang tolongin aku nih. Tolong! Hentikan kuda ini! Tentu saja, orang-orang tak menghiraukan. Tak ada yang datang menolong. Semua panik dengan upaya menyelamatkan diri sendiri. Di saat itulah, tak lama kemudian muncul seorang lelaki tua. Dia adalah sesepuh kampung tersebut. Dia hanya sesepuh, bukan kepala desa. Tubuhnya berdiri di sebuah tempat tinggi dan berseru. Tenang, tenang, jangan panik saudara-saudara. Suara sesepuh itu didengar oleh penduduk. Mereka mulai berhenti berlarian. Mereka berkumpul di depan sesepuh itu. Pada saat yang sama, kuda yang ditunggangi Suto dan Paman Dubang menabrak sebuah kedai yang telah kosong penghuninya. Brus! Bruak! Semua mata jadi memandang ke arah kedai bernasib malang itu. Salah seorang ada yang berseru, "Woi, ada sesepuh mau bicara kok malah main kuda-kudaan." Suto meringis menahan sakit. Tubuhnya tersangkut di tiang atas kedai. Paman Dubang merintih kesakitan. Tubuhnya jatuh di atas meja, bertindih patahan tiang atap. Ia berusaha bangkit begitu melihat kaki Suto bergelantungan di atas. Kemudian ia bergegas menolong bocah itu untuk turun dari atap. Tapi Suto menolak. Kakinya menjejak-jejak. Biar paman, aku bisa turun sendiri. Suto pun melompat turun. Hup, bruak, aduh, teriak Paman Dubang. Suto jatuh di meja. Mejanya patah dan menjatuhi kaki Paman Dubang. Tentu saja Paman Dubang menjerit. Seseorang kembali menyentak. Woi, disuruh diam dan tenang kok malah terbahak-bahak. Bagaimana kehebatan Suto dan Paman Dubang selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.